Hai, welcome back my channel. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ica Yudia Pratiwi. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa itu teori intertekstual. Tanpa berlama-lama, mari saja kita lanjut ke videonya. Intelektual merupakan kajian tentang hubungan suatu teks dengan teks yang lainnya, karena tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir, melainkan sebelumnya sudah ada karya sastra lainnya. Nurgiantoro tahun 2000 halaman 50 menyatakan dengan lebih khusus bahwa kajian intertekstual merupakan usaha untuk menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya sastra sebelum pada karya sastra yang muncul kemudian. Kajian intertekstual berangkat dari asumsi bahwa kapanpun karya sastra ditulis, ia tidak lahir dari kekosongan budaya. Unsur budaya termasuk konvensi dan tradisi di masyarakat dalam wujudnya yang khusus berupa teks-teks kesastraan yang ditulis sebelumnya. Kajian ini menekankan bahwa satu teks pada hakikatnya terdapat teks lain di dalamnya. Dengan menggunakan pendekatan intertekstual ini, sebuah karya sastra diharapkan maknanya bisa lebih diterima oleh pembacanya. Contohnya yaitu bisa dilihat dalam film dan novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Novel dan film merupakan bentuk dari apresiasi karya seni dengan media yang berbeda. Jika novel lebih berkutat pada kata-kata dan tertuang dalam tulisan, sehingga membutuhkan lebih pada peran mata serta pengalaman pembaca mengenai karya sastra tersebut, maka film lebih menonjolkan unsur visual, bagaimana gambar-gambar itu membentuk kesan tersendiri untuk mengkonkretkan dan bagaimana gambar-gambar gerak itu membentuk imaji penonton. Sering ditemui sebuah karya sastra atau film memanfaatkan plot dan teknik pemplotan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan efek keindahan sebuah karya. Demikian juga dengan film dan novel AAC. Plot yang dikembangkan semakin memperindah jalan cerita. Dalam film, plot yang digunakan adalah flashback, regresif. Urutan kejadian yang dikisahkan dalam novel ini tidak bersifat kronologis. Cerita diawali dari masa kini, kemudian berbalik ke masa lalu dan kembali lagi ke masa kini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dalam novelnya yang mempunyai plot cenderung berurutan. Perbedaan novel dan film lebih terletak pemotongan beberapa peristiwa kecil atau dialog kecil dalam film. Dalam novel, penguraian kata-kata di beberapa peristiwa tidak bisa ditampilkan dalam novel sehingga bisa dikatakan bahwa dalam film mengalami pengurangan beberapa peristiwa dan dialog tertentu, namun hal ini tidak dapat mengubah secara keseluruhan alur filmnya. Alur keduanya secara umum adalah sama, hanya beberapa peristiwa yang letaknya di tempat di posisi yang berlainan. Penambahan dalam novel disebabkan karena pemaparan dalam novel harus lebih detail dibandingkan film. Selain itu, dalam film terbatas durasi waktu, biaya sehingga peristiwa dibuat seefektif mungkin dan dipilih sesuai dengan peristiwa penting yang diinginkan. Tokoh dan penokohan dalam novel dan film AAC. Tokoh dan penokohan dalam film dan novel bisa dikatakan sama secara keseluruhan, terutama pada tokoh-tokoh sentral yaitu Fahri, Maria, Aisyah, Naura, Syah Ahmad, Ibu Maria, dan beberapa teman Fahri di Iflah. Sedangkan Syah Ahmad, Iqbal yang merupakan paman Aisyah, pengacara Yusuf Nurul, Ibu Fahri, Bahadur, Alicia, Ashraf, Ustadz Zalal, dan teman-teman Fahri kuliah merupakan tokoh bawahan yang juga turut mendukung cerita. Fahri merupakan tokoh yang sering keluar dan berhubungan dengan banyak tokoh lain. Namun ada hal yang menarik berkaitan dengan penokohan Fahri. Dalam film, penonton tidak bisa langsung mengetahui sikap dan pribadi Fahri dengan jelas. Sedangkan dalam novel, pribadi dan sikap Fahri langsung bisa diketahui oleh pembacanya. Nah, hal ini juga berlaku untuk beberapa tokoh sentral kedua lainnya, yakni Aisyah dan Maria. Tokoh tersebut terlihat jelas dalam novel dan tidak dapat dipaparkan jelas dalam film. Beberapa tokoh dalam novel dan film secara keseluruhan tidak mengandung perbedaan mencolok. Hal tersebut tidak secara signifikan membedakan tokoh dan penokohan dalam novel dan film AAC. Setting dalam novel dan film AAC. Dalam latar film dan novel AAC secara umum terjadi di Mesir, sebuah negara dengan universitas tertua di dalamnya, yakni Universitas Al-Azhar. Tokoh utama novel ini
diceritakan sedang menempuh studi S2 di Mesir. Di kota inilah kisah perjalanan manusia dalam mendapatkan cita dan cintanya berlangsung. Menurut hemat penelitian, hal yang paling kuat dalam novel Aci adalah latar. Bangunan latar yang kuat dideskripsikan sebagai sangat terurai dan jelas sehingga pembaca yang tidak pernah menginjak Mesir pun seolah-olah akan membayangkannya. Penggambaran yang jelas mengenai wilayah Mesir. Penduduknya, cuacanya, transportasinya, makanan, dan kekasannya menjelma menjadi imajinasi yang kuat dalam diri pembaca novel dan ini tidak begitu kentara dalam film. Penggambaran latar dapat dikonkretkan sehingga pembaca terasa jelas dan tertarik dan karena melihat secara langsung. Maka latar dalam novel ini diuraikan melalui uraian kata-kata dari pengarang untuk membangkitkan nilai rasa dan membantu imaji. Meskipun imajinasi dalam novel itu tidak bisa konkret seperti imajinasi dalam film, tetapi dalam hal ini pengarang berusaha semaksimal mungkin untuk mendeskripsikan dan memberikan tambahan sedemikian rupa agar latar itu dapat diterima pembaca secara kuat. Hal inilah yang menyebabkan kata-kata dalam novel cenderung mengalami penambahan. Berikut kutipan yang menggambarkan latar dengan penceritaan yang terasa hidup. Udara di Arab yang memang terkenal sangat panas digambarkan kuat dalam perilaku orang-orang di dalamnya. Bahkan aktivitasnya yang padat ditambah dengan cuaca di Arab yang sangat panas membuat dia jatuh sakit. Penggambaran itu terlihat jelas dalam dan novel bahkan secara deskriptif diuraikan. Sebaliknya dalam film, latar mengenai cuaca, keadaan masyarakat, gambaran metro, falat, masjid, dan Universitas Al-Azhar tidak kuat terlihat berbeda dengan novel. Latar dalam film ditampilkan secara visual melalui gambar-gambar yang bergerak berkesinambungan sehingga apa yang kelihatan di layar kaca seolah-olah sedang terjadi dalam kehidupan sesungguhnya. Apabila dalam novel orang pembaca hanya bisa membayangkan keadaan flat, suasana malam pasar di Mesir, keadaan metro yang merupakan transportasi umum di Mesir, keadaan flat Aisyah yang megah, sungai Nil, maka dalam film orang penonton akan menyaksikan di depan mata dan dapat melihat secara nyata dalam film hal tersebut digambarkan secara langsung. Nah, dan juga kelebihan dalam film ini adalah pengarapan settingnya yang dilakukan di Mesir sehingga kesan yang didapatkan di novel dihadirkan secara langsung di film. Nah, dan itu dia tadi apa itu teori intertekstual dan juga contohnya dari novel juga film Cinta. Dan juga segitu dulu videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Dan juga yang bosan-bosan untuk menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.